Jumpa lagi dengan gue Doni Mars. Kita akan lanjut ya pembahasan mengenai kata kerja bantu atau auxiliary verbs. Di video sebelumnya kita udah belajar tentang to be. Ya, kita sudah menghafalkan to be lalu memahami fungsinya. Kemudian kita juga belajar tentang gerund ya atau fungsi dari verb ing. Ya. Nah, di video kali ini gue akan mencoba menjelaskan mengenai fungsi to have. Salah satu auxiliary verbs juga ya. Nah, to have ini sangat sederhana ya. Tidak perlu menghafal karena jumlahnya tidak banyak, hanya ada 3, have, has, dan had. Ulangi ya, hanya have, has, dan had. Ya. Nah, have itu untuk subjek I, you, we, dan they. Sementara has untuk subjek he, she, dan it. Nah, seperti yang pernah gue jelaskan di video sebelumnya bahwa he, she, it itu nggak jauh-jauh dari huruf S, dan ini terbukti ya. Jadi kalau mau pakai gerakan, boleh-boleh saja sih. Gerakannya berarti hanya satu lapis saja ya, seperti ini saja. I have, you have, we have, they have, he has, she has, it has. Ya, jadi hanya satu lapis saja. Sementara kalau to be kan banyak ya, I am, I was, I have been, you are, you were, you have been gitu ya. Kalau to have sederhana sekali. Nah, had untuk apa? Kan tadi ada have, has, dan had. Had itu untuk semua subjek. Ya, I, you, we, they, he, she, it pasti ada had-nya. Bedanya apa? Kalau begitu antara misalnya si has sama si had itu bedanya apa? Di bentuk waktunya atau tensisnya. Itu yang berbeda adalah tensisnya ya. Jadi bedanya they have sama they had itu di tensisnya, di bentuk waktunya gitu ya. Nah, jadi kan nggak usah ribet yang menghafalkannya, hanya ada 3, have, has, had. Paling nanti kita akan coba untuk membedah fungsinya ya. Nah, fungsinya apa? Have, has, had ini atau to have ini ya. Seperti yang kalian lihat di slide berikut. Nah, oke. Nah, di slide berikut dijelaskan fungsi to have yang pertama adalah sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb jika menghadapi kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Kalau dalam bahasa Indonesia sih diartikannya sudah. Ya. Oh, verb 3 ya? Iya, karena dalam bahasa Inggris ada verb 1, 2, 3, dan ing. Jadi to have itu untuk verb 3. Tolong dikunci ya. Diingat baik-baik ya. Kalau to be ing, kalau to have verb 3, to have verb 3. Ya. Contohnya dong. Nah, contohnya misalnya I have. Cari aja verb 3. Eaten. Ya, misalnya. Nah, itu tepat ya. I have eaten misalnya. Ya. Berarti I subjek, have-nya auxiliary, kata kerja bantu, eaten-nya kata kerja bentuk ketiga. Ya. Eat, at, eaten, eating. Nah, yang eaten-nya yang verb 3 kita ambil karena dia to have. Atau misalnya kalimat she has gone to Jakarta. She has gone to Jakarta. She subjek, has-nya Tuhannya itu, ya kata kerja bantunya has, karena he, she, it, jadi dia pakai has. She has. Gone-nya itu bentuk ketiga dari go. Go, went, gone, going. Ya, go verb 1, went verb 2, gone-nya verb 3. Makanya zaman dulu ada lagu judulnya She's Gone tuh. Ya, She's Gone itu singkatan dari she has gone. Ya, jadi secara gramatika yang bikin lirik lagu itu udah bener tuh. She's gone, she has gone. Ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, fungsi yang kedua to have adalah sebagai kata kerja murni ya atau verbs untuk bentuk pernyataan kepemilikan. Jadi have atau has itu artinya, kalau kalian lihat di kamus, artinya adalah mempunyai atau memiliki, betul nggak? Nah, betul ya. Contoh misalnya I have a book. Saya mempunyai sebuah buku gitu ya. I have so many cars. Ya, saya mempunyai banyak sekali mobil gitu ya. Ya, jadi have itu sebagai kata kerja murni kalau ngadepin kata benda ya atau noun. Ya, fungsinya pernyataan kepemilikan. Ya. Jadi atau bisa juga begini, bisa juga kata sifat atau adjektif. Ya. Itu juga bisa gitu ya. Misalnya she has beautiful eyes. Nah, beautiful itu kan kata sifat ya. She has beautiful eyes. Dia memiliki mata yang indah gitu ya. Nah, jadi beautiful itu kan kata sifat. Nah, kemudian karena itu ya, karena have, has, had itu juga berfungsi sebagai kata kerja murni yang artinya mempunyai ya, berarti dia verb dong. Lah, kalau have itu atau has itu juga berfungsi verb, berarti kan ada verb 2, verb 3, verb ing-nya. Betul. Verb 1-nya adalah have ya, verb 2-nya had, verb 3-nya had juga. Jadi kalau dalam kata kerja itu have itu mempunyai itu, verb 1-nya have, verb 2-nya have,
Verb 2 nya had, verb 3 nya had juga. Jadi have, had, having. Nah itu ya, have, had, having. Ya makanya ada orang, mungkin kalian pernah dengar dalam dialog film, I'm having dinner. I am having dinner. Coba perhatikan kalimat itu. I subjek, am-nya to be, kata kerja bantu. Having, tuh ada verb ing, berarti have di situ kata kerja. Pakai ing, kenapa pakai ing? Karena ada am, ada to be di situ. I am having, dinnernya makan malam sebagai objeknya. Ya itu contohnya. Kalau dia verb 1, I have aja misalnya. I have I have a car. Saya mempunyai sebuah mobil. Kan harus ada kata kerja bantunya ya, gitu tuh. Apa kata kerja bantu untuk kalimat I have a car? Nah, karena itu maka auxiliary verbs-nya menggunakan to do ya untuk verb 1 dan verb 2-nya. Ya. Kalau kalian nggak yakin, bikin aja bentuk negatif, taruh not di situ. Saya tidak punya mobil. Kan menjadi I don't have a car. I do not have a car. Saya tidak punya mobil. I don't have a car. Nah, berarti do-nya muncul tuh di situ. Itu do dari mana? Ya, karena to do, ya. To do itu adalah salah satu dari kata kerja bantu untuk verb 1. Ya. Jadi nanti mungkin di video selanjutnya kita akan bahas mengenai to do. Nah, makanya belajar to have dan to do ini nggak bisa terlalu jauh kita jaraknya nih. Ya, jadi mungkin setelah video mengenai to have ini, gue akan bikinkan video mengenai to do ya, dan mudah-mudahan sih akan segera tayang gitu ya, supaya pemahaman kalian juga tidak loncat-loncat atau tidak terlalu lama untuk memahaminya ya. Sesegera mungkin gue janji untuk segera upload mengenai to do ya. Jadi to have dengan to do itu saling berhubungan ya. To have dan to do itu saling berhubungan. Berhubungannya di mana? Jadi tadi karena to have-nya itu punya dua fungsi, sebagai kata kerja bantu iya untuk verb 3, tapi dia pun sebagai kata kerja murni, di mana kata kerja murni itu perlu auxiliary verbs. Ya, kata kerja itu perlu kata kerja bantu, nggak mungkin enggak. Makanya dia pakai to do. Ya, pakai to do gitu ya. Do, does, did. Nanti gua akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, terakhir adalah fungsi yang ketiga sebagai kata tanya. Ya, to have juga, FSN berfungsi sebagai kata tanya jika menggunakan verb 3 ya. Contoh misalnya, have you eaten? Sudahkah Anda makan? Kamu udah makan belum? Ya. Have you eaten? Ya. Nah, jadi have itu bisa sebagai kata tanya ya. Tapi harus ada verb 3 di situ. Jadi kalau untuk verb ing, verb 1 nggak bisa. Nah, kalau yang tadi I have a car itu berarti have you a car atau have I a car? Nggak boleh. Karena kata kerja bantunya kan to do yang tadi, bukan have. Jadi kalau mau nanya apakah kamu punya mobil, apakah kamu mempunyai sebuah mobil, do you have a car? Itu yang benar. Do you have a car, bukan have you a car ya. Jadi hati-hati nih. Memang to have sama to do ini agak sedikit ngejelimet, agak sedikit rumit. Jadi kita harus pelan-pelan banget memahaminya ya. Contoh-contohnya juga harus tepat gitu ya. Jadi supaya kalian nggak bingung gitu ya. Jadi ingatkan baik-baik bahwa have itu mempunyai dua fungsi, sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verbs untuk verb 3 dan sebagai kata kerja murni ya untuk verb 1, dia sebagai verb 1 ya. Dan biasanya itu untuk kata benda kepemilikan kan gitu tuh. Makanya ketika dia berfungsi sebagai kata tanya, fungsi yang ketiga hanya bisa berlaku kalau ada verb 3-nya gitu tuh. Have you eaten? Has she gone to Jakarta gitu kan? Dan lain sebagainya gitu ya. Sementara kalau ke kata benda nggak bisa pakai have-nya, tapi menggunakan do ya. Menggunakan do. Contohnya tadi, do you have a car? You have a car. I have a car ya. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tadi fungsi dari to have atau have, has, had. Oke, untuk materi kali ini gue simpulkan. Jadi fungsi auxiliary verbs yang kedua yaitu to have ya adalah satu, menghadapi verb 3. I have spoken English, she has gone to Jakarta gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sebagai pernyataan kepemilikan kalau menghadapi kata benda, misalnya I have a car ya. Misalnya she has a book gitu ya. Jadi kepemilikan, dia punya buku, aku punya mobil, nah seperti itu. Terakhir sebagai kata tanya, berarti tinggal dibalik aja, tapi syaratnya harus ada verb 3-nya. Karena yang syarat jadi kata tanya adalah dia kata kerja bantu.
Berarti harus ada verb 3 aja. Misalnya have you eaten? Ya, has she gone to Jakarta? Nah, seperti itu ya. Kalau yang kata benda, yang kepemilikan, itu nggak bisa pakai have-nya langsung, tapi pinjam ke do. Do you have a car? Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena have tadi berfungsi sebagai kata kerja. Verb 1, verb 2, verb 3. Oke? Itu aja video dari gua untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.